Perjalanan Raka membawanya ke sisa-sisa sebuah perpustakaan kota. Rak-rak buku yang dulu menjulang tinggi kini tumbang seperti kerangka raksasa. Andy Sneaker mencari sesuatu yang lebih berharga dari emas, peta. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Bukan langkah manusia, tapi gesekan cepat dan ringan. Raka segera bersembunyi. Ia tahu suara itu. Para pemetik, makhluk kurus dan buta yang berburu dengan pendengaran tajam. Sambil menahan napas, Raka melihat satu sosok melintas. Tepat saat itu, radio di pinggangnya mengeluarkan suara statis pelan. Makhluk itu langsung menoleh. Tanpa pikir panjang, Raka meraih sebuah buku tebal dan melemparkannya ke ujung ruangan. Pemetik itu melesat ke arah suara, memberi Raka waktu untuk kabur. Napasnya terengah-engah, namun di tangannya tergenggam sebuah kertas robek yang berhasil ia ambil, halaman dari atlas yang menunjukkan jalur kereta tua menuju utara. Harapan kini memiliki rute peta sobek di sakunya adalah satu-satunya penunjuk jalan. Tujuannya Sektor 7, sebuah nama yang dibisikkan sebagai satu-satunya suaka yang tersisa di dunia yang hancur ini. Raka terus berlari menjauh dari terowongan neraka itu. Beberapa ratus meter di depan, sebuah rumah sinyal kereta api tua berdiri sunyi. Ini adalah perhentian pertamanya, langkah pertama di jalur terkutuk menuju harapan. Ia menerobos masuk, menopang pintu reot itu dengan meja lapuk. Untuk sesaat dia merasa aman. Ia pikir begitu, kemudian ia mendengarnya. Goresan pelan dan metodis di dinding luar. Goresan itu berhenti, lalu dimulai lagi di sisi lain. Makhluk itu tidak menyerang membabi buta. Ia sedang menguji kelemahannya, memburunya dengan kecerdasan predator yang sabar. Raka sadar, ini bukan pemetik biasa. Ini adalah pemetik alfa dari terowongan tadi, yang lebih besar dan lebih gigih. Suara goresan itu berhenti. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar di atap, diikuti oleh suara kaca pecah yang memilukan. Makhluk itu telah menemukan jalan masuk. Ia kini terjebak di dalam bersama predatornya. Dalam kegelapan, Raka merangkak tanpa suara ke bawah meja kontrol yang berkarat. Ia bisa mendengar gesekan pelan tubuh pucat pemetik itu saat ia bergerak. Kepalanya yang buta berputar, mendengarkan getaran sekecil apapun. Saat itulah matanya tertuju pada radio di tali ranselnya. Sebuah ide putus asa terbentuk. Dengan gerakan yang sangat lambat, ia meraih radio itu, memutar volume ke level maksimal. Jantungnya berdebar kencang. Dalam satu gerakan cepat, ia menyalakan suara statis yang memekakkan telinga dan melemparkannya ke sudut terjauh ruangan. Makhluk itu langsung bereaksi. Ia mengeluarkan pekikan marah dan melesat ke arah sumber suara, menerkam radio itu dengan brutal. Setelah kesempatan, Raka ia meledak dari tempat persembunyiannya, menabrak pintu hingga terbuka dan melesat keluar. Saat ia melewati ambang pintu, sebuah cakar hitam merobek udara sepersekian inci dari lehernya. Raka tidak berhenti berlari, ia tidak menoleh ke belakang. Tiu, tatapan buta makhluk itu kini terfokus padanya. Pengejaran ini telah menjadi pribadi. Dan jalan menuju Sektor 7 menuntut bayaran pertamanya.